Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah, edisi Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru karunia-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu akan menerangi hati pikiran kami, memberi kami hikmat, pengertian, memahami sabda-Mu, dan kami berkomitmen melakukan firman-Mu dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bermohon. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Firman Tuhan demikian, di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini, temukan Getsemanimu. Temukan Getsemanimu. Saudara, bagaimana rasanya jika saya berdoa dengan sungguh-sungguh, namun saya merasa bahwa doa saya tidak dikabulkan oleh Tuhan? Atau mungkin saya atau saudara merasa seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan pergumulan yang saya atau saudara hadapi. Apakah memang Tuhan tidak tertarik untuk mengabulkan atau tidak peduli dengan pergumulan saya dan saudara? Inilah situasi yang dialami oleh Yesus ketika akan menempuh jalan salib. Saudara, kisah Taman Getsemani adalah peristiwa puncak spiritualitas yang dialami oleh Tuhan Yesus, sekaligus menjadi pengajaran penting bagi semua umat manusia. Dua ajaran penting dalam ayat 42 disampaikan Tuhan kepada manusia, yakni keakraban, yaitu Yesus menyapa Allah sebagai Bapanya, dan ketaatan, di mana Yesus bertekun dalam kehendak Bapanya. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Keakraban melahirkan ketaatan, dan ketaatan memperteguh keakraban. Sungguh indah dan mulia. Keakraban dan ketaatan itu menyatu dalam sebuah doa. Itulah doa Getsemani. Doa yang dinaikkan dalam situasi pergumulan, sekaligus persiapan melaksanakan karya teragung sepanjang masa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang telah melakukan wisata rohani ke Israel dan sekitarnya, bahkan ke Taman Getsemani. Namun, yang paling penting bukanlah perjalanan wisatanya, tetapi perjalanan spiritualitasnya. Perjalanan spiritualitas rohani yang membuat saya dan saudara diberi kesempatan untuk menghayati keakraban sekaligus ketaatan kepada Sang Bapa. Yang terpenting bukanlah saya atau saudara yang menginjakkan kaki di Taman Getsemani, melainkan ketika saya
dan saudara menghayati Getsemani dalam keseharian. Temukanlah Getsemanimu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami memohon Tuhan bahwa Engkau terus akan menopang kami, menuntun kami dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Berbagai rencana, tugas, pekerjaan kami, tanggung jawab kami di mana Tuhan telah menempatkan kami masing-masing. Biarlah di sana Tuhan terus menuntun perjalanan kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, bahwa Engkau terus memberkati rumah tangga kami masing-masing, keluarga kami, anak cucu kami, baik yang bersama dengan kami maupun yang tinggal di tempat-tempat lain. Peliharakanlah semua keluarga besar kami, agar kami senantiasa bersama-sama merasakan pemeliharaan dan topangan dari Tuhan. Kami bersuka cita bersama dengan saudara-saudara kami. Jikalau ada saudara kami yang berulang tahun hari ini, biarlah Tuhan menyempurnakan sukacita saudara kami dan menyertai dalam kehidupan selanjutnya. Kami menopang di dalam doa saudara-saudara kami yang hidup dalam berbagai pergumulan. Biarlah Tuhan terus meneguhkan iman dan pengharapan saudara-saudara kami, bahwa sesungguhnya Tuhan terus bersama-sama dengan mereka, menuntun dalam menghadapi setiap gumul yang dihadapinya. Kami menopang di dalam doa saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Ada yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, dan juga ada yang sedang berobat jalan. Kami memohon pemulihan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami Tuhan. Kiranya melalui pengobatan dan perawatan yang diterima menjadi saluran pemulihan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Bapa di dalam sorga, ini doa kami, pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian persekutuan kita dalam santapan rohani kita saat ini. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.